الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. Jadi terkadang ya, jadi lupa di kajian kita ini di sebab keberapa dan kitabnya menggunakan PDF. Ada yang masih ingat? Teman-teman, barakallahu fikum, pekerja mengaji, ada yang masih ingat? Halo? Nah, sedang dicari dulu catatannya Ustaz. Oh, baik, silakan Mas, sok atuh Kang. Menghidupkan rumah tangga dengan zikir kepada Allah sudah kita ambil sebabnya itu sudah Masya Allah. Makna seorang lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya ini juga sudah seingat Ana, betul? Sudah Ustaz. Masya Allah ya. Menciptakan kasih sayang dan kecintaan dalam rumah tangga sudah? Itu juga sudah Ustaz. Sudah. Masya Allah. Berinteraksi dengan anggota keluarga dengan cara yang ma'ruf juga sudah? Nah ini lupa lagi Ustaz. Lupa ya? Ragu-ragu. Kalau gitu kayaknya udah tamat dong pembahasan kitab. Udah juga itu, seingat Ana ya. Betul ya? Atau kita baca aja ya, supaya lebih yakin ya. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Uhibbukum fillah. Qala Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Wa min asbabi sa'adatil usr an takuna al-'ishratu fiha bil ma'ruf. Dan di antara sebab kebahagiaan rumah tangga adalah an takuna al-'ishratu fiha bil ma'ruf, di mana anggota rumah tangga tersebut berinteraksi sesama mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf secara syar'i maupun ma'ruf secara adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan batasan-batasan agama. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian kata Syekh, wala syakka anna al-mu'asharata bil ma'ruf sababun min asbabi sa'adah. Dan tidak diragukan bahwa berinteraksi dengan anggota keluarga dengan cara yang ma'ruf merupakan sebab kebahagiaan rumah tangga. Wal mu'asyaratu bil ma'ruf matlubatun minaz zawji wa matlubatun minaz zawjah. Berinteraksi dengan cara yang ma'ruf ini sesuatu yang dituntut oleh agama kita dari seorang suami terhadap istrinya, dari seorang istri kepada suaminya, dan dari seluruh anggota keluarga mereka terhadap satu sama yang lainnya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Jalla wa ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
Perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Wa yaqul, dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri-istri kalian juga berhak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf sebagaimana mereka berkewajiban memperlakukan kalian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian Syekh mengatakan wa hadza min asbabi sa'adatil usrah, dan ini merupakan dari sebab kebahagiaan rumah tangga. Yaqulu Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang tafsir ayat di atas, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kata Imam Al-Qurtubi, ay maknanya adalah ala ma amara Allah bihi min husnil mu'asyarah, sesuai dengan perintah Allah Jalla wa Ala, memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Wal muradu bihadzal amr fil aghlab al azwaj, dan yang masuk ke dalam perintah ini secara dominan adalah kaum suami. Wa tadkhulu fihi az-zawjatu kama fil ayatil ukhra, dan kaum wanita juga diperintahkan untuk memperlakukan istri suami mereka dengan cara yang ma'ruf sebagaimana dalam ayat yang lain. Wa dzalika tawfiyatu haqqiha minal mahri wan nafaqah. Seperti apa cara yang ma'ruf dalam memperlakukan pasangan hidup kita, istri kita? Maka kata Imam Qurtubi, dengan menyerahkan haknya dengan sempurna, mahar, jangan dikorupsi maharnya. Jangan ngutang, kalau ngutang maharnya harus diberikan dan tidak boleh diambil, karena sebagian suami zalim, udah maharnya murah lagi maharnya kecil ngutang lagi atau sebagian mereka tunai, memang memberikan maharnya tunai tetapi setelah menikah dirayu-rayu istrinya dengan cara lemah lembut supaya si istri mau menyerahkan sebagian maharnya kepada suaminya. Kalau dengan cara lemah lembut nggak berhasil, mulai dengan cara-cara yang memberikan tekanan dan intimidasi, sehingga dengan rasa berat sang istri menyerahkan sebagian maharnya untuk suaminya dengan alasan ini untuk modal sayang, ini untuk modal usaha kita, my love. Kalau lagi perlu keluar kata-kata mautnya. Ini untuk modal usaha kita sayangku, untuk bisnis, untuk jualan. Baik, kalau itu pinjaman harus dipulangkan sesuai dengan jumlah yang diambil. Kalau itu penanaman modal, berarti ada hak si istri dalam usaha tersebut. Maka si istri mendapatkan persentase sebagai investornya, dan dia juga mendapatkan nafkah yang wajib diberikan oleh suaminya sebagai istrinya. Ini fikih yang harus dipahami oleh kaum suami ketika mereka mengambil harta istri mereka, apalagi maharnya. Nah, wa nafaqah, ia wajib memberikan nafkah rohani dan jasmani. Yang ketiga, wa an la ya'basa fi wajhiha bighairi dhanbin, dan tidak boleh bermuka masam di depan istrinya tanpa sebuah kesalahan yang dia lakukan. Kecuali ada suatu kesalahan, maka boleh dia bermuka masam di depan istrinya sebagai teguran dan pembelajaran terhadapnya. Wa an yakuna muntaliqan fil qaul, agar dia bersantun di dalam ucapannya, santun ucapannya ketika berbicara dengan istrinya. La faddan wala ghalidhan, tidak keras dan tidak kaku. Wala mudhiran mailan ila ghairiha, dan jangan dia memperlihatkan kecondongan hatinya kepada selain istrinya. Hendaknya dia menjaga hati istrinya. Ini makna atau dari sekian makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dan tentunya kita semua adalah anak Adam, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita anak Adam, kita bukan keturunan malaikat. Kita harus akui itu. Sebagai kaum suami, demikian juga kaum istri. Kita anak keturunan Adam. Semua kita punya kesalahan, punya khilafahan. Kita memiliki kekurangan yang sangat banyak dalam memperlakukan pasangan hidup kita.
Maka dengan kita menghadiri majelis ilmu agama yang seperti ini, kita mendapatkan teguran, kita terhardik dan tertegur dengan ayat hadis-hadis Nabi SAW atau ucapan para ulama. Maka hendaknya kita bertobat, beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala dan berbenah diri apabila kita telah menyadari kesalahan, banyak kesalahan dan kekurangan yang selama ini kita lakukan di dalam berumah tangga. Contohnya terkait ayat di atas, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf secara syar'i, ya, segala sesuatu yang dituntut, yang dianjurkan oleh syariat untuk kita lakukan, ya, kepada istri kita dan keumuman manusia dari akhlakul karimah. Demikian juga ma'ruf secara adat istiadat suatu tempat selama tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan koridor syariah. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa sebagian suami mereka bersikap saklek terhadap, ya, istri-istri mereka sehingga tidak menyediakan sesuatu yang secara uruf itu mesti disediakan oleh seorang suami kepada istrinya dengan alasan agar istriku hidup zuhud. Padahal uruf setempat seorang suami menyediakan hal tersebut. Sebagai contoh misalkan mesin cuci. Di sebagian tempat, sebagian daerah mungkin pendalaman dan semisal dengannya mungkin, ya, bukan sesuatu yang harus secara uruf seorang suami menyediakan mesin cuci untuk istrinya. Tapi kalau dia menikahi wanita perkotaan yang hidup di kota dan terbiasa, ya, dengan mesin cuci, mencuci pakaiannya, maka tidak boleh dia, ya, tidak membelinya, sedangkan dia mampu membelinya atau mampu berusaha untuk membelinya dengan alasan agar istriku hidup zuhud, ya, agar istriku hidup sederhana. Ini keliru. Ini bertentangan dengan fikih berumah tangga yang dituntun oleh agama ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Misalkan ma'ruf dalam adat istiadat suatu masyarakat, ini namanya wanita, ya, mungkin dia membeli hand body, make up atau apa saja dari alat-alat kecantikannya dengan, ya, jumlah yang tidak melampaui batas, dia pun mampu melakukannya, ya, dengan tanpa rasa berat, maka hendaknya dia sediakan, ia berikan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf secara syar'i dan ma'ruf secara uruf adat istiadat suatu tempat selama tidak melampaui batas, tidak bertentangan dengan koridor syariat. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kata Syekh di sini, ucapan Al-Imam Al-Qurtubi, ini teguran buat kita semua, ya. Ya, sekali lagi kita anak Adam, kita bukan keturunan malaikat, ya. Dan kita harus, ya, mengakui, ya, kita kaum suami, ya, lebih egois, ya, daripada kaum istri, ya. Seringnya kita yang menyelisih ayat ini, bukan istri kita, ya. Namun alhamdulillah dengan adanya majelis ilmu agama, kita tertegur, ya, untuk memperbaiki diri-diri kita yang penuh kekurangan ini. Kata Syekh, ucapan Al-Imam Al-Qurtubi, alla ya'busa fi wajhiha bighairi dhanbin. Hendaknya seorang suami itu tidak bermuka masam di depan istrinya tanpa kesalahan, dosa yang dilakukan olehnya. Ba'dul azwaj, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ba'dul azwaj, ini kaum suami yang pura-pura nggak dengar, ya, yang pura-pura volumenya kurang keras, Ustaz. بعض الأزواج وبعض الآباء ضحكهم للناس في الخارج إذا رأيت في الخارج الأسرة قلت ما شاء الله لا يكف عن الضحك يضحك الناس الذين حوله فإذا دخل البيت انقلب أسدا. Masya Allah. Kata Syekh, sebagian kaum suami atau sebagian kaum ayah, kalau dengan manusia di luar rumah, humanis dan humorisnya luar biasa, mudah senyum, mudah tertawa.
Idza ra'aitu kharijal usrah, kalau engkau melihatnya di luar rumahnya, bukan dengan anak istrinya, engkau melihat Masya Allah dia la yakufu 'anil dhahik, luar biasa humorisnya, seorang yang sangat humanis, menghibur orang lain yang ada di sekitarnya, membuat mereka tertawa dan tersenyum karena humor yang dia sampaikan. Fa idza dakhala al-bait inqalaba asada, begitu masuk ke rumah dia berubah menjadi seekor singa. La yabtasimu fi wajhi zaujah, dia tidak senyum di depan wajah istrinya. Wala yabtasimu fi wajhi waladin, dan juga tidak senyum di depan anak-anaknya. Wa hadza laysa min al-'ishra bil ma'ruf, dia adalah suami yang tidak merealisasikan firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri-istri kalian dan anak-anak kalian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ucapan Al-Imam Al-Qurtubi di atas, wa an yakuna muntaliqan fil qaul, hendaknya dia bersikap harmonis dengan istrinya dengan ucapannya, dalam berucap santun ucapannya. Fayuhadithu zaujah wa yuhadithul abna, dia mau berbincang-bincang santai, ngobrol santai, ketawa ketiwi dengan istri dan anak-anaknya. Ba'dhun nas idza kana kharija baiti la yakuffu lisanahu 'anil hadits, sebagian orang kalau di luar rumahnya Masya Allah ramahnya luar biasa, ramahnya luar biasa. Kama yaqulul awam, seperti orang awam, dalam istilah sebagian orang awam, maksudnya di Saudi, kalau di luar rumah di dalam sebuah majelis dia dikatakan sultanu majlis, sultannya majelis, yang menguasai suatu majelis, paling banyak bicaranya, ya paling ramah, paling humanis, ya paling humoris. Fa idza dakhala al-bait imbakama, begitu dia masuk ke rumah dia membisu. Fala yakadu yatakallam, jarang ngobrol, tegang, saklek. Wa in takallama kana fadhan ghalidha, walaupun dia berbicara tetapi kasar dan kaku dengan anak istrinya. Wa hadza laysa min al-'ishra bil ma'ruf, dan ini bukan dari isyrah yang ma'ruf. Dia belum melaksanakan firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Wa yuhaqqiqu lil usra syaqaq, dan sikap yang seperti ini menyebabkan anggota keluarganya sengsara, sempit hidupnya, walaupun dia tampan, walaupun dia sehat, walaupun dia menyediakan rumah mewah untuk anak istri, menyediakan kendaraan-kendaraan yang mewah, dia memberikan belanja yang cukup bahkan lebih dari yang dibutuhkan oleh anak istrinya. Apabila sikapnya seperti ini terhadap anak istrinya, anggota keluarganya tidak akan bahagia dengannya. Mereka tertekan hidupnya, batin mereka tertindas. Nah, qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'amara Allah subhanahu bihusni suhbatin nisa idza aqadu alaihin. Ayat ini adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada kaum suami untuk mempergauli istri mereka dengan cara yang baik apabila mereka telah melakukan akad nikah terhadap mereka. Litakuna admatu ma bainahum wa suhbatum 'alal kamal, agar hubungan di antara mereka menjadi sempurna. Fa innahu ahda lin-nafs wa ahna'u lil 'aish, karena persahabatan atau interaksi yang baik dan sempurna itu akan menenangkan jiwa. Seorang istri akan bahagia hidupnya dalam rumah tangga apabila suaminya sangat cinta, sangat sayang, ramah, perhatian, humanis dan humoris terhadapnya, walaupun mungkin suaminya kurang tampan, walaupun suaminya mungkin warnanya kayak espresso lah, ya espresso udah lumayan, ya kan, ya sangat espresso lah ya, walaupun suaminya espresso ya, ya hitam ya kan, kurang manis ya, kurang tampan, kurang kaya,
tetapi akhlaknya bagus, lembut, santun, humanis, humoris, ya, dan harmonis, ya. Ahda li nafs, akan tenang jiwanya. Walaupun mungkin dia nggak banyak kawan ketika pergi kajian, nggak banyak ummahat dan akhwat yang dia kenal dan mengenalnya. Dia udah cukup bahagia dalam rumah tangganya karena suami yang seperti ini. Naam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aku berdandan, aku berusaha untuk berpenampilan tampan, ganteng, wangi, bersih. Untuk istriku, bukan untuk istri orang. Bapak-bapak, bukan untuk istri orang ya. Jangan pas pergi kajian, pas mau jogging, mau goes, baru ente mandi. Ya. Ketika pergi kantor, ente baru mandi, baru sikat gigi, menggunakan parfum yang paling wangi, baju yang paling rapi. Nah, memperlihatkan badan yang six-pack. Tetapi begitu di rumah dengan istri, bau mulutnya Masya Allah seperti naga bonar. Burketnya Masya Allah, Ya'jud wa Ma'jud pun bisa mati mencium burketnya. Males mandi, males sikat gigi. Pakaian yang sudah bau masih dipakai. Tidak demikian seorang suami yang salafi. Suami salafi, suami yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Aku itu suka berdandan, berpenampilan tampan, bersih, wangi, ganteng untuk istriku sebagaimana aku ingin suka istriku berdandan untukku. Sebagian suami dan kita masuk ke dalam kategori sebagian suami. Kadangkala kita ini menuntut istri kita berpenampilan seksi, berpenampilan wangi, Kalau kita pulang ke rumah maunya istri udah seksi, udah wangi, udah bersih, Padahal anaknya sudah 7, pembantu nggak ada, dan berbagai pekerja rumah tangga yang lainnya. Tetapi kita sendiri kalau di rumah kurang tampan, kurang bersih, kurang wangi. Ini nggak adil namanya. Ini tidak adil. Abdullah bin Abbas mengatakan, sebagaimana aku menginginkan istriku berpenampilan cantik, berdandan untukku, maka aku pun berdandan untuk istriku. Berpenampilan tampan, bersih, wangi, rapi. Nah, karena istri pun punya syahwat, sebagaimana seorang suami punya syahwat terhadap istrinya. Sebagaimana seorang suami suka melihat istrinya seksi, bersih, wangi, demikian pula seorang istri, dia juga suka melihat istri yang tampan, yang bersih, suami yang cover boy. Nah, ini ucapan Abdullah bin Abbas. Ini mengucapkan ucapan ini bukan artis Korea, bukan pemain sinetron yang lebay, bukan artis Bollywood, Yang berkata demikian adalah tokoh as-salaf, tokoh salafiyin, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di masa yang mereka hidup di tengah-tengah padang pasir, kesulitan air, kesulitan alat-alat atau bahan-bahan untuk membersihkan tubuh seperti hari ini. Tidak ada sampo, sabun, parfum seperti yang ada hari ini di masa itu, Bersama dengan itu beliau mengingatkan kita kaum suami ini harus berdandan untuk istri kita. Kita harus berpenampilan ganteng, wangi, rapi, bersih. Ini beliau katakan lebih dari 1000 tahun yang lalu.
Lah ente sekarang air di kamar mandi banyak. Ya, sabun pun banyak. Mandi cuma kalau berangkat kantor. Pulang kantor males mandi, males sikat gigi. Begitu ditelepon makawan, bro ngopi kita, baru mandi dan baru sikat gigi. Suami apaan seperti ini? Ini suami yang tidak sempurna mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hari libur kerja, Sabtu Ahad, nggak ngantor, Masya Allah, sore baru mandi, atau menjelang zuhur baru sikat gigi. Tetapi begitu melihat istrinya kurang bersih, langsung komentar. Begitu istrinya bilang, bang minta duit dong untuk ke salon. Nah dek, zuhud kita hidupnya dek, dunia ini sementara dek. Masya Allah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, in li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Jalla wa Ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri-istri kalian berhak mendapatkan perilaku yang ma'ruf dari kalian sebagaimana mereka berkewajiban memperlakukan kalian dengan cara yang ma'ruf. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kata Syekh di sini, fa idza buniyatil buyutu 'ala al-'ishrah al-hasanah tahaqqaqatis sa'adah. Apabila suatu rumah tangga itu dibangun di atas akhlak yang mulia di antara mereka, suami istri di antara sesama mereka saling memperlakukan antara satu sama yang lainnya dengan cara yang ma'ruf, maka akan terciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Si istri memperlakukan istri suaminya dengan cara yang ma'ruf, si suami juga demikian, anak-anak kepada orang tua mereka juga demikian, dan kedua orang tua terhadap anak-anak mereka juga demikian. Tahaqqaqatis sa'adah. Maka rumah tangga tersebut akan bahagia walaupun mereka dianggap sebagai rumah tangga yang paling miskin di daerah tersebut. Walaupun mereka tidak memiliki rumah gedung, walaupun mereka tidak memiliki kendaraan yang mahal dan mewah, sungguh mereka lebih bahagia daripada rumah tangga selain mereka yang rumah mereka Masya Allah rumah gedung, mobil-mobil mewah Masya Allah, ya, jumlahnya cukup banyak, istrinya cantik, suaminya pun tampan, anak-anak mereka kaya-kaya Masya Allah, tetapi mereka tidak harmonis, mereka tidak romantis sesama mereka. Mereka tidak bahagia dalam rumah. Makanya kita melihat betapa banyak sekarang di tengah-tengah masyarakat kita, suami nggak betah di rumah, istri pun nggak betah di rumah dengan suaminya, karena kaum anak juga tidak betah di rumah dengan orang tua mereka. Apa sebabnya? Ma tahaqqaqatis sa'adah, karena tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Apa sebabnya? Karena mereka tidak merealisasikan firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan pasangan hidupmu dengan cara yang ma'ruf. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi. Dan kepada kaum suami, dan saya masuk ke dalam kategori kaum suami, kita nih ketika mendengar hadis ini jangan pura-pura nggak dengar jamaah ya. Ketika hadis ini dibacakan, kita nih kaum suami jangan pura-pura nggak dengar. Ya, jangan pura-pura speakernya volumenya terlalu kecil. Hendaknya hadis ini menjadi tamparan keras untuk kita kaum suami. Coba bayangkan, sabda ini Nabi utarakan kepada siapa jemaah? Kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, kepada para sahabatnya, yang kita yakin seyakin-yakinnya mereka adalah suami-suami yang sangat cinta kepada istri mereka. Mereka adalah suami-suami yang jauh dari sifat zalim kepada istri-istri mereka. Suami-suami yang sangat amanah, yang sangat adil, yang sangat-sangat perhatian kepada anggota keluarga mereka. Bersamaan itu, Nabi masih berkata kepada mereka, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik terhadap anggota keluarganya.
dan aku adalah orang terbaik kalian terhadap anggota keluarga aku. Sekali lagi, hendaknya hadis beliau ini menjadi peringatan tegas dari beliau kepada kita dan menjadi tamparan keras terhadap kita semua, kaum suami. Apabila para sahabat Nabi, orang-orang yang telah turun rekomendasi dari 7 lapis langit untuk mereka, mereka yang telah dijamin masuk syurga oleh Allah dan Rasulnya, masih dikatakan demikian oleh Nabi, masih beliau utarakan nasihat seperti ini kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang pelaku dosa? Kita bukan sahabat, kita bukan ulama, kita juga bukan orang yang soleh-soleh banget, ya. Maka kita sangat butuh diingatkan dengan hadis Nabi SAW yang mulia ini. Nah, apalagi kita sering melakukan maksiat mata, ya, zina mata ketika kita di luar rumah, dalam perjalanan kita mengisi kajian, dalam perjalanan kita ke kantor, dalam perjalanan kita mencari nafkah. Nah, kita sangat butuh diingatkan dengan hadis Nabi SAW yang mulia ini. Karena memang sebagian orang, Masya Allah, dengan kawan-kawannya dermawan, dengan kawan-kawannya ramah, dengan kawan-kawannya dia mau nongkrong sampai larut malam, dengan kawan-kawannya Masya Allah dari pagi sampai sore goes, touring, setiap Sabtu, setiap Ahad. Tapi dengan anak istrinya nggak ada waktu, ya, walaupun ada sambil marah-marah, walaupun ada cuma sebulan sekali. Tetapi kawan-kawannya hari Sabtu dari pagi sampai sore goes, touring, jogging, apalagi wisata kuliner, apalagi futsal dan sebagainya. Minggu goes lagi, jogging lagi, touring lagi dan sebagainya. Begitu anak istrinya ngajak wisata kuliner, ngajak jalan-jalan, diingatkan, nak, ya ini dunia, nak, banyak-banyak ingat akhirat, nak, kita harus hidup zuhud, nak, kita harus menggunakan waktu kita kepada sesuatu yang bernilai di sisi Allah, katanya. Ya, ini banyak terjadi pada sebagian orang yang Masya Allah semangat hadir di majelis ilmu agama, berjenggot, Masya Allah, ya, salat 5 waktu berjamaah, Masya Allah, sering hadir kajian, tetapi lebih setia kepada kawannya daripada kepada anak istrinya, daripada kepada kedua orang tuanya. Ini keliru. Para sahabat Nabi saja, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang seperti mereka, masih Nabi katakan kepada mereka, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik kalian, dari kalian ada yang terbaik untuk anggota keluarganya, dan aku adalah orang terbaik kalian terhadap anggota keluarga aku. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yang namanya sebagai utusan Allah itu tugas yang paling berat sudah, jamaah. Rasul Allah, utusan Allah. Anda menjadi utusan presiden saja udah, ya, tegang hidup Anda, ya kan? Presiden mengutus Anda ke Amerika untuk suatu tugas, berat nggak tuh? Berat, tegang, ya. Urat saraf ini, ya, nggak punya waktu untuk, ya, bereforia. Lalu bagaimana dengan seorang makhluk yang merupakan utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah? Sungguh berat itu tugas, sungguh berat. Ya, qaidul ummah, beliau juga pemimpin umat manusia, bukan sekedar pemimpin satu daerah, satu RT atau RW. Yatalattafu ila zaujatihi, beliau masih mampu menyisihkan waktunya untuk bersikap romantis, harmonis, humanis, dan humoris terhadap istri-istrinya. Kana sallallahu alaihi wasallam yudhahiku nisa'ah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
sangat humoris dengan istri-istrinya, wa yuhaditsu nisa'ah, dan beliau sangat ramah dengan istri-istrinya. Hatta ba'dal isya, sekalipun di waktu ba'da isya. Padahal kita tahu Nabi itu, kata Bara' bin Azib, yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi itu benci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya, maksudnya yang tidak bermanfaat. Tetapi dengan anak istrinya, beliau mau begadang pada isya untuk ngobrol dengan mereka. Wa kana yusabiqu Aisyah radhiyallahu anha, dan terkadang beliau mengajak Aisyah radhiyallahu anha lomba lari. Taqulu radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakku lomba lari, maka aku pun mengalahkan beliau. Wa dzalika qabla an ahmil al-lahm, waktu itu aku belum gemuk. Ya. Ini bukan sindiran buat yang gemuk ya. Kaum suami ya tetap bersyukur kepada Allah ya, walaupun istri udah pada gemuk. Istrinya udah gemuk, karena yang membuat istri gemuk juga ente. Ya, jangan begitu istri udah gemuk ya, ente mulai condong kepada wanita lain. Yang membuat istri ente gemuk juga ente. Ya. Unduru ya ikhwah, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, coba lihat wahai saudara-saudaraku, Rasulullah man a'la makanatan minhu, beliau utusan Allah, adakah yang lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah yang lebih besar, yang lebih berat tugasnya, pekerjaannya sehari-hari dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyi umur? Berapa umur Nabi ketika beliau mengajak ibunda kita lomba lari, menghibur, bersikap humoris dan humanis dengan Aisyah saat itu? Tahukah berapa umur beliau? Ba'da an tajawazal khamsin, umur beliau sudah lebih 50 tahun. Tetapi ya, masih ya, mampu menciptakan keharmonisan dan keromantisan dengan istri-istrinya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama bana bi Aisyah fil Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengan Aisyah itu di Madinah. Dan kita tahu Nabi menikahi Aisyah di saat beliau berumur 7 tahun. 3 tahun setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, beliau baru membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu Nabi kita diangkat menjadi Nabi ketika beliau berumur 10 tahun. Beliau di Mekah sebagai Nabi dan Rasul selama 13 tahun. Berarti ketika beliau datang ke Madinah, umur beliau sudah 53 tahun. Dan ini beliau lakukan tentunya tidak ya di hari pertama beliau datang ke Madinah. Artinya umur beliau sudah mendekat 60 tahun. Sudah mendekati 60 tahun. Tetapi lihat, bisa menciptakan keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangganya. Masih mau menghibur istrinya, masih mau bercanda, ketawa ketiwi, ya, lomba lari, ya, menghibur anak istrinya. Sampai-sampai beliau mengajak ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha lomba lari. Kemudian kata Syekh, datang penafsiran hadis ini dalam sebagian riwayat disebutkan annahu kana ma ashabihi fi safarin wa ma'ahu Aisyah. Suatu ketika beliau di dalam safar bersama para sahabatnya, dan bersamaan beliau ada Aisyah. Dan Aisyah ikut serta bersama beliau saat itu. Maka beliau pun berkata kepada para sahabatnya, taqaddamu, kalian jalan duluan ke depan. Fataqaddamal qaum, para sahabat pun jalan duluan ke depan. Maka beliau pun berkata kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah ta'alai usabiq. Wahai istriku Aisyah, kemari, aku menantangmu lomba lari. Aku ingin menantangmu lomba lari. Subhanallah, kata Syekh. Ma'a'zama hadhil 'ishrah. Betapa indah perlakuan Nabi SAW kepada istrinya. Wa ma'a'zama hadhi sa'adah. Dan betapa indahnya kebahagiaan rumah tangga yang beliau ciptakan kepada untuk
istri-istrinya. Ma'ahu jam'un min ashabi fi safarin. Padahal beliau sedang bersama para sahabatnya di dalam sebuah safar. Kemudian berkata, kalian jalan duluan. Kenapa beliau memerintahkan para sahabatnya untuk jalan duluan? Min ajli madza? Untuk apa? Untuk menghibur istrinya Aisyah, mengajak beliau lomba lari. Lah, sebagian kita dengan tanda kutip touring sunnah dengan tanda kutip, jogging sunnah dengan tanda kutip, nongkrong sunnah apalagi. Ngerumpe sunnah. Na'udzubillah. Mungkin suatu saat akan ada gibah sunnah. Gara-gara goes anak istrinya, dia perjanjian dengan istrinya dia ingkari. Udah buat janji dengan anak istrinya, weekend minggu ini kita pergi kajian, setelah itu kita wisata kuliner. Begitu kawan-kawan ngaji nelpon, bro kita goes ya, kita jogging ya, kita touring ya, langsung dia batalkan perjanjian dengan anak istrinya. Yang maslahatnya hanya antara dia dengan kawan-kawannya. Beda hanya kalau ada maslahat untuk agama, yang maslahatnya lebih besar dan anak istrinya pun meridhai, itu lain urusannya. Yang kita bahas yang tidak demikian. Nah, maka kata Syekh Sulaiman rahimahullahu ta'ala, beliau perintahkan para sahabatnya untuk jalan duluan, sehingga beliau bisa berromantis dan berharmonis dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun menyatakan, wahai Aisyah, mari aku tantang engkau lomba lari. Maka ibunda kita menyatakan, aku pun mengalahkan beliau karena saat itu aku masih kurus. Karena memang wanita kalau udah gemuk biasanya udah mulai lambat dari berbagai sisi. Maka ibu-ibu jaga dikit badannya biar suaminya atau biar pergerakannya lebih lincah dalam dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Kalau udah gemuk bawaannya malas karena banyak ngemil kan, suka ngantuk. Dan juga sudah mulai kurang indah dipandang. Tetapi bagi kita kaum suami, apabila istri kita memang sudah gemuk dan tidak mungkin lagi dibuat kurus, tetap bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita memberikan penilaian atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang membuat istri kita menjadi sedih padahal dia gemuk. Sebabnya juga kita. Indama kanat saghirah, kata Syekh, karena saat itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha masih muda, karena Nabi membangun rumah tangga dengan beliau dan beliau baru berumur 9 tahun. Kemudian suatu ketika kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kembali menantangku lomba lari. Aku pun melakukannya, maka beliau pun mengalahkan aku. Fadhahika, setelah itu Nabi tertawa. Kemudian Nabi mengatakan, hadhi bitilka ya Aisyah, dengan ini maka lomba lari kita satu sama. Dulu kamu yang menang, sekarang aku yang menang. Berarti satu sama. Naam, subhanallah. Kata Syekh di sini, lomba lari kedua kali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ini, di saat ibunda kita telah mulai gemuk, berarti umur beliau sudah hampir 60 tahun. Karena lomba lari pertama kali yang beliau lakukan di saat itu umur Nabi sudah di atas 53 tahun. Maka yang kedua kali ini berarti umur beliau sudah mendekati 60 tahun. Bersamaan itu beliau masih berusaha untuk bersikap humanis, humoris, romantis dan harmonis terhadap istri-istrinya. Dan beliau seorang nabi, panglima perang. Lah kita jamaah, jangankan panglima perang, Pak RT aja bukan kita, Pak RW aja bukan kita, tapi nggak bisa humanis, nggak bisa humoris dengan anak istri kita. Itu pasti karena banyaknya dosa yang kita lakukan sehingga kita kaku dengan anak istri kita. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi, kita anak Adam, kita bukan anak malaikat. Kita bukan keturunan malaikat, kita keturunan Adam. Yang Nabi katakan, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa adalah yang banyak bertobat pula. Yang terakhir kata Syekh,
Ba'dhu masyayikhina. Cukup atau lanjut jamaah? Udah 9:30 ya? Masya Allah. Gimana Kang Kanzi? Fadhal Ustaz. Hah? Fadhal Ustaz. Fadhal, Masya Allah. Sedikit lagi ya. Kata Syekh, ba'dhu masyayikhinal kibar fissin. Sebagian guru-guru saya, kata Syekh, para syekh, beberapa syekh guru-guru kami yang umur mereka sudah tua, qad farragha li abnaihi yawman fil usbu. Mereka khususkan satu hari khusus dalam satu pekan untuk anak-anaknya, untuk anggota keluarganya. Satu hari itu khusus untuk anggota keluarganya. Yakhruju ma'ahum yula'ibuhum. Ia keluar bersama anggota keluarganya, bercengkrama dengan mereka, ya, bersenda gurau dengan mereka. Yahmilum ala dhahri. Dia menggendong, ya, meletakkan anak-anak yang di atas punggungnya. Padahal wahwa fawqa sab'in, pada umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Ini cerita Syekh tentang guru-guru beliau, bahwa sebagian Syekh di Saudi umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Bersamaan itu dalam satu pekan dia khususkan satu hari membawa anak istrinya keluar rumah, berjalan, jalan-jalan, bermain-main, berlibur dengan mereka. Terkadang dia, ya, menggendong anaknya di atas pundaknya, yula'ibuhum, bersenda gurau dengan mereka, menghibur mereka. Subhanallah, wa huwa fawqa sab'in, pada umurnya sudah lebih 70 tahun. Lah ente umurnya baru 30 tahun, baru 40 tahun. Lebih parah lagi, pengantin baru. Tidak bisa harmonis, tidak bisa romantis, tidak bisa humanis dan humoris dengan anak istrinya. Padahal dia pengantin baru. Umurnya belum 50 tahun. Nih, Nabi umurnya 60 tahun. Masih bisa seperti ini. Sebagian masyayikh kita umurnya sudah lebih 70 tahun. Dalam satu pekan beliau khususkan satu hari untuk menghibur anak istrinya. Bermain-main dengan mereka. Ya, lari-lari dengan mereka, jalan-jalan dengan mereka. Ya. Menggendong anak-anaknya di atas pundaknya. Yuda'ibu ahlahu. Beliau, ya, bersenda gurau dengan anggota keluarganya, menghibur mereka. Hakadha haddatsana abna'uhu. Demikian yang diceritakan oleh anak beliau kepada kami, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dari mana beliau mendapati akhlak ini? Kata beliau, ya ta'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingin meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak demikian terhadap anggota keluarganya. Kata Syekh, ba'duna yata'azam. Sebagian kita saklek. Kata Syekh nih. Bukan anak ya. Kata Syekh, sebagian kita saklek. Ketika dikatakan demikian, dia menjawab, ana Syekh, ana udah tua akhi. Umur ana udah 60, umur ana udah 50. Kalianlah suami-suami muda, ibu-ibu muda, umur kalian kan masih 40, 35, 25, 20 tahun. Kami ini udah tua-tua. Ikhwan senior, akhwat senior. Ya. Kami umurnya udah 50 tahun dan 60 tahun. Ini Rasulullah umurnya udah 60 tahunan. Lebih dari 53 tahun. Mengajak ibunda kita lomba lari. Menghibur ibunda kita. Bersikap humoris, humanis, romantis, dan harmonis dengan istrinya. Beliau ciptakan itu dalam rumah tangganya. Pada beliau Rasulullah, panglima perang, pemimpin umat manusia. Bukan hanya Arab yang beliau urus, seluruh manusia di atas permukaan bumi beliau urus, beliau tuntun. Nah, sebagian kita beralasan, ana Syekh, ana udah tua akhi. Umur ana 50 tahun udah tua. Alasannya udah tua. Ya, sehingga nggak bisa bersikap harmonis dan romantis terhadap anggota keluarga. Ana mudaris, sebagian orang berkata ana mudaris, ana guru akhi. Banyak tugas sekolah, beban sekolah membuat saya tidak bisa bersikap humanis dan humoris dengan anggota keluargaku. Sebagian orang berkata, ana imam masjid, saya imam sholat 5 waktu akhi. Sibuk menghafal Al-Quran, sibuk meroja ayat dan hadis, saya khotib. Kaifa ula'ibul abna, bagaimana mungkin saya punya waktu untuk bersenda gurau dengan anak-anakku, dengan istriku. Kaifa ala'abu ma'a zaujati, bagaimana mungkin saya punya waktu untuk bercengkrama, bersenda gurau dengan istriku, wa usabiquha, dan mengajaknya jalan-jalan, mengajaknya, ya, lomba lari.
Maka Syekh katakan, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadza. Utusan Allah mampu dan punya waktu untuk melakukan ini. Beliau nabi, beliau utusan Allah, panglima perang, pemimpin umat manusia. Mau dan punya waktu untuk hal ini. Siapa Anda? Anda Rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan, orang saleh pun bukan. Hidup Anda lebih tegang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas Anda lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda lebih sibuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini teguran yang luar biasa dari Syekh kepada kita jamaah dimuliakan Allah. Karena memang sebagian orang semakin ngaji bukan semakin harmonis dengan istri dan anak-anaknya. Semakin lama ngaji bukan semakin humanis dengan anggota keluarganya. Bukan semakin setia dan semakin perhatian terhadap anggota keluarganya. Mestinya semakin mengaji, semakin berilmu, semakin lama di atas sunnah, semakin setia kepada anggota keluarganya, semakin humanis, humoris, dan semakin romantis dengan anak istrinya. Ini teguran yang luar biasa dari Syekh jamaah yang dimuliakan Allah. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, dan waktu pun sudah 9:30 kurang lebih. Saya persilakan jika ada kritikan, masukan, atau hal lain yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semuanya jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi tanya jawab, sesi kedua. Di sini tadi dari sejak pukul 9 sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertama dari seorang akhwat di seorang ummu di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada suami pemarah? Seorang suami pemarah yang selalu membahas poligami, tidak memikirkan perasaan istrinya, padahal baru menikah beberapa bulan, dan saat ini istri tersebut sedang hamil, dan istri sedang cinta-cintanya kepada suami. Setiap membahas poligami, istri menjawab tidak siap. Suami selalu marah dan memaki sang istri, dengan sambil mengatakan istrinya menentang syariat Allah. Padahal tidak ada maksud untuk menentang syariat Allah. Hanya saja tidak siap di poligami. Bagaimana istri harus bersikap ya Ustaz? Demikian, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiqh. Ini banyak yang kena nih kayaknya nih. Dengan pertanyaan ini ya. Masya Allah, ya sungguh benar ya. Kita kaum suami ini terkadang zalim. Ya. Terkadang kita bercanda dengan pembahasan poligami di depan istri kita, dan kita tak sadar bahwa hal yang seperti itu bisa melukai hatinya, bisa menyakitkan perasaannya. Nah, maka dari mulai sekarang jangan sering mencandai istri dengan poligami, tapi langsung aja lakukan kalau memang kondisi Anda dan Anda ingin melakukannya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, seorang istri ketika diuji di sini kan lebih kepada arahan dan nasihat kepada istri ya, bukan kepada suami yang ditanya dalam pertanyaan ini di atas. Ya nggak ada kata lain selain kata sabar, sabar, sabar dan sabar. Karena apabila tidak sabar maka syaitan akan datang memporak-porandakan rumah tangga anti. Fasbir sabaran jamila. Sabarlah dan sabar. Nah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, memberikan taufik, penjagaan dan kekuatan untuk mereka. Dan banyak berdoa, beristighfar kepada Allah. Karena bisa jadi sikap suami yang buruk kepada anti, kepada seorang istri karena akan dosa yang ia lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menukilkan ucapan sebagian ulama salaf. Tidaklah aku melakukan suatu maksiat melainkan aku melihat ada perubahan sikap dan akhlak pada anggota keluargaku. Ucapan ulama salaf yang seperti ini juga harus direnungi oleh kaum suami istri. Nah, ketika mereka melihat perubahan sikap dari suami mereka, agar mereka introspeksi diri. Jangan-jangan nih sebab sholat tahajudku yang sudah lama aku tinggalkan, sebab aku sering melakukan dosa ghibah, karena aku suka berburuk sangka, karena aku suka dengki,
dan maksiat-maksiat lainnya yang aku lakukan. Nabi SAW bersabda, ma tawaddathnani fayafruqani illa bidhanbin ahdatha ahaduhuma. Tidaklah ada dua orang yang saling cinta mencintai kemudian mereka renggang, berpisah, ribut, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka, dan semua kita pendosa. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Doakan suami dengan kebaikan, agar diperbaiki akhlaknya, agar diberikan hidayah sehingga menjadi suami yang lebih lembut, yang lebih penyayang kepada istrinya. Kemudian banyak melihat kepada kaum wanita yang suami mereka tidak lebih sempurna daripada suami anti. Padahal secara kasat mata mereka jauh lebih sempurna daripada anti dari sisi agama dan dunianya. Tetapi Allah menguji mereka dengan suami yang tidak lebih sempurna daripada suami anti. Adapun kepada suami yang seperti ini tentunya nasihatnya beda lagi, Dia hendaknya bertobat kepada Allah, takut kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas sikapnya itu, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada istrinya. Hendaknya dia khawatir terkena doa Nabi SAW, Allahumma inni uharju ilaika haqq dha'ifin al-mar'ah wal yatim. Ya Allah, kepada engkau lah aku serahkan hak dua hambamu yang lemah, anak yatim dan kaum wanita. Nah, dan tidak boleh dia menganggap istri yang tidak siap dipoligami dianggap sebagai istri yang menolak syariat Allah. Karena dalam Islam boleh seorang suami menolak dirinya dipoligami oleh suaminya, bukan menolak hukum poligami yang itu merupakan hukum Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam fikih nikah, boleh seorang istri, seorang wanita ketika menikah dia mensyaratkan, boleh nikah dengan saya, syaratnya kamu tidak boleh poligami. Kalau kamu nanti poligami, nanti kalau saya sabar saya akan bertahan, kalau enggak saya akan pisah dan dia tidak harus mengembalikan maharnya. Dan apabila seorang lelaki telah mengiyakannya kemudian dia poligami, dan itu tentunya bukan sebuah dosa, maka si istrinya ketika minta pisah, seandainya dia melakukannya, dan kita bukan sedang membahas baik yang terbaik untuk seorang istri harus seperti apa ketika suaminya melakukan tindakan tersebut, seandainya istrinya meminta pisah dan sudah ada perjanjian sebelumnya, maka si istri tidak perlu mengembalikan mahar kepada suaminya, karena si suami yang melanggar perjanjian tersebut, dan itu disebut sebagai syurut fin nikah, perjanjian dalam pernikahan yang dicetuskan oleh kedua mempelai atau salah satu di antara mereka dan mereka mengiyakannya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Wala ilmu indallah. Baik. Pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat juga, masih seorang akhwat juga, seorang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi suami yang cerewet dan istri yang lebih banyak diam? Cerewet dalam hal apa-apa, hal yang baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Demikian, Ustaz. Ini salah satu dari berita yang unik ini ya. Biasanya ibu-ibu cerewet. Benar nih. Baru tahu nih ada suami yang cerewet. Kalau memang benar berarti luar biasa nih. Kalau wanita cerewet itu mah biasa, ya kan, lumrah ya. Bahkan kita mungkin bisa sabar ya kalau wanita cerewet, yang namanya juga wanita. Tapi kalau ada laki-laki cerewet ini mah luar biasa. Ya Bang Kanze. Ya. Abang cerewet nggak Bang? Enggak, Ustaz. Betul. Iya. Bingung juga ini, apa nasihat untuk suami yang seperti ini? Kira-kira apa Bang? Karena yang bertanya juga wanita ini. Iya, betul. Ya, yang pertama kalau untuk wanita nasihatnya seperti nasihat yang di atas. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti nasihat untuk pertanyaan sebelumnya. Kepada kaum suami nasihatnya juga tidak beda dengan nasihat yang telah kita sampaikan di atas. Maka dengan ini waktu kita menjadi hemat dalam menjawab pertanyaan. Ya, barakallahu fikum. Allah yahfazak. Semoga Allah berikan rumah tangga yang indah dan bahagia untuk semua kita dan kepada saudari kita yang bertanya. Barakallahu fik. Allah yahfazak. Barakallahu fik. Pertanyaan masih dari ukhti yang sama ini, Ustaz.
apabila suami memilih resign dari pekerjaan sebelumnya dan mendapat pesangon yang cukup, lalu kebutuhan hidup mengandalkan dari pesangon dan dana pensiun tersebut, lalu sang istri mendapatkan izin untuk berwirausaha dan sibuk berbisnis, lalu sang suami ikut mengurusi pekerjaan rumah tangga. Bagaimana seharusnya sikap sang istri? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Ana belum memahami dengan baik terkait ucapan dan suami mengurus pekerjaan rumah tangga. Apa maksudnya itu? Ini harus dirinci nih agar kita nggak salah menjawab kan? Ya. Apa maksudnya? Ya mungkin maksudnya begini, suaminya sudah pensiun, kemudian mempunyai uang pensiun, jadi tidak ada aktivitas bekerja lagi gitu ya. Sedangkan istrinya diizinkan untuk berwirausaha dan saat ini sibuk berwirausaha gitu Ustaz. Nah, lalu yang men-take over atau menghandle pekerjaan rumah tangga yang mungkin seperti menyuci, ngepel dan menyapu dan sebagainya itu adalah suaminya. Nah, ini bagaimana sikap seorang istri Ustaz? Begitu. Tapi si istri senang dan mau seperti itu kehidupan rumah tangganya. Mereka fair-fair aja, cool aja gitu. Cool aja kayaknya. Ini ada kesepakatan. Masya Allah ya. Ini pertanyaannya terbalik dua-duanya. Tadi yang kelewat suaminya. Masya Allah ya. Yang pertama barakallahu fiik, kita sama-sama tahu bahwa yang berkewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga dalam Islam itu adalah seorang suami. Makanya para ulama menyatakan walaupun seorang istri seorang yang kaya raya dan konglomerat dan suami keri miskin, tetap yang wajib mencari uang ya untuk nafkah anggota keluarga adalah suami, bukan istri. Ini harus dipahami. Akan tetapi apabila si istri punya penghasilan yang masya Allah, ya dia pun merelakan suaminya nggak usah kerja lagi. Kalau suami pun kerja, ya pendapatannya pun ya kecil, justru membuat dia mungkin jauh dari Allah, nanti jauh dari ibadah, jauh dari anak istri, ya terjerumus ke dalam maksiat, ya. Dan suami pun membolehkan istrinya melakukan pekerjaan dan dengan itu mereka happy saja, ya. Happy saja dan saling meridhai dan tidak ada aturan Allah yang mereka langgar. Ya, ini tidak mengapa karena hukum asal terkait hak anak Adam itu bitaradhi. Kalau mereka sudah saling ridho, saling meridhai dan tidak ada aturan Allah yang dilanggar, ya tidak ada masalah. Karena memang ada sebagian rumah tangga seperti itu. Dia melihat kalau suaminya setelah pensiun masih disuruh kerja lagi jualan, justru nanti suaminya jauh dari sholat 5 waktu, jauh dari majelis ilmu, ya mudah jatuh ke dalam maksiat, jauh dari anak istri, dan penghasilannya pun ya tidak besar-besar banget ya. Sedangkan kalau istrinya fokus dengan bisnis tersebut dan suami mau mengcover pekerjaan-pekerjaan lain yang notabene yang sebenarnya pekerjaan tersebut ini dilakukan secara dominan oleh kaum wanita, maka ya tidak mengapa apabila itu menjadi sebab kebahagiaan rumah tangga mereka dan tidak ada aturan Allah yang dilanggar. Naam. Barakallahu fiik. Sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu anha menggunakan hartanya di jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fiik. Tapi ingat seorang wanita, di sini saya ingin ingatkan. Walaupun anti lebih kaya daripada suami anti dan sumber ekonomi dalam rumah tangga ya, terbesar adalah dari anti, tetap ingat anti tetap sebagai istri, tidak boleh berbalik menjadi sebagai pemimpin. Ingat itu. Dan tetap ingat hadis Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku perintahkan seorang makhluk untuk sujud kepada makhluk yang lainnya, maka akan kuperintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Dan tetap ingat hadis Nabi, apabila seorang wanita marah atau dimarahi oleh suaminya tanpa kesalahan yang dia lakukan, maka dia akan mengambil tangan suaminya
atau memeluk suaminya dan akan berkata, aku tidak akan tidur sampai engkau memaafkan aku. Tetap bersikap demikian. Walaupun anti lebih berperan di dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Insyaallah setengah 10 lewat Bang ya. Masya Allah. Ini satu lagi Ustaz, Masya Allah. jamaah dari Kanada dan Kanada. Amerika. Masya Allah. Kanada berarti jam dari tahun ukhuwah Amerika Kanada. Kanada jika jam 5 sore ya sekarang ya. Jam setengah 10 pagi Ustaz. Jam setengah 10 pagi, Masya Allah. Ya, baru selesai sarapan ya. Iya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz di hari ini. Suasananya ideal sekali yang dipaparkan oleh Ustaz. Tetapi pada kenyataannya memang terjadi konflik di rumah tangga Ustaz. Kalau Ustaz berkenan, ini ada 2 pertanyaan dari Ummahat Saung Amerika. Anda sampaikan satu persatu Ustaz. Nanti silakan, memang kalau tidak ada waktunya Ustaz, Anda serahkan kepada Ustaz. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana layaknya istri harus bersikap? Karena dalam rumah tangga saya yang sudah lebih dari 10 tahun, tetapi anak-anak saya juga masih kecil, suami saya menginginkan saya bekerja. Dan saya lihat dia fisiknya masih mampu untuk bekerja lebih giat lagi. Tetapi sepertinya dia ngambil yang minimal, sehingga terkadang memang kebutuhan kami dalam sebulan tidak mencukupi. Dan dia kalaupun punya uang lebih, diambil untuk kesenangan dia pribadi. Terkadang saya harus berpikir keras bagaimana mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak juga sekolah. Apakah saya harus menurut untuk bekerja, padahal anak saya ini masih di bawah teenager Ustaz. Jadi kalau saya tinggal, tidak ada juga yang mengurus. Kalau di tangan suami juga tidak diurus karena banyakkan suami tidur atau mengerjakan hal-hal yang dia sukai. Jazakumullahu khairan. Masya Allah ya. Ini kondisi yang sangat miris ya. Ya, namun qadar Allah terjadi. Tentunya ini adalah ujian buat saudari kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan beliau sebagai istri yang sabar, membalas beliau dengan sesuatu yang lebih baik, mengistiqomahkan beliau di atas agamanya, dan menjadikan beliau dari wanita-wanita yang dibahagiakan olehnya dengan syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ya, tentunya tiada kata yang lebih indah untuk kita sampaikan kepada beliau dan kepada siapa saja yang diuji dengan ujian yang seperti ini daripada kata sabar. Sabar dan sabar dan sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, dan sambil mempertahankan atau berusaha bersabar, banyak mengingat kematian, perjalanan setelah kematian yang berujung dengan syurga atau neraka. Yang kedua, dia tidak wajib menuruti perintah suaminya tersebut, karena itu bukan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga. Karena yang wajib mencari nafkah di dalam rumah tangga adalah suami. Oleh karena di dalam Islam, dalam fikih talak disebutkan apabila seorang suami tidak melaksanakan salah satu dari kewajibannya sebagai suami dalam agama ini, maka seorang istri boleh meminta pisah dan tidak harus mengembalikan maharnya. Contohnya suami nggak mau bekerja, nggak mau mencari nafkah, apabila memang benar demikian. Nah, akan tetapi jika suaminya telah bekerja, tetapi memang ya dia agak sedikit malas, sebenarnya dia mampu bekerja lebih giat dari itu sehingga bisa menutupi kebutuhan ya rumah tangga, dan suami tidak melakukan pembatal-pembatal Islam, ya suami masih sesuai muslim, cuma muslim yang mungkin kurang saleh ya dan terkadang melakukan maksiat, maka di sini hendaknya dia bersikap bijak dan berpikir panjang ketika ingin mengambil suatu keputusan. Hendaknya dia benar-benar memikirkan maslahat dan mafsadah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya terkait dunia dan agamanya. Karena terkadang ketika dia mengambil suatu keputusan untuk berpisah, rupanya mudaratnya jauh lebih besar terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya. Nah, maka dan seandainya dia mampu melakukan pekerjaan
dengan pekerjaan yang tidak mengabaikan dan menzalimi anaknya, maka dia dilakukan dengan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala membalasnya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Tentunya ini adalah nasihat untuk wanita ini. Adapun untuk suami, maka jelas ya, ini adalah tindakan yang zalim. Jika memang benar demikian, dia berdosa, ya, dia hendaknya bertobat, beristighfar kepada Allah Jalla wa Ala, dan ya, berusaha untuk berubah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu indallah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan yang kedua adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan kami sudah cukup lama, dan lama sekali maksudnya Ustaz. Dan saya bekerja, suami juga bekerja. Dan sekarang ini hubungan komunikasi kami sangat tidak baik Ustaz. Mungkin karena lelah bekerja, akhirnya suami pulang sudah lelah, saya juga lelah, jadi tidak ada komunikasi. Dan di keluarga saya juga adik saya sama seperti itu Ustaz. Dia mengurus anak-anak di rumah, tidak bekerja, suaminya yang bekerja. Dan lamanya pernikahan itu akhirnya komunikasi sangat jelek. Apa nasihat Ustadz yang bisa saya sampaikan sebagai istri agar komunikasi dengan suami ini kembali cerah lagi? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Masya Allah. Yang pertama adalah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, istri seorang yang bertakwa kepada Allah dan seorang suami juga seorang yang bertakwa kepada Allah, pastilah mereka saling cinta mencintai di antara mereka. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih itu akan diberikan cinta oleh Allah Jalla wa Ala untuk mereka. Jika mereka adalah dua pasangan suami istri yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal saleh, pastilah mereka akan saling cinta mencintai. Pastilah mereka akan saling harmonis sesama mereka. Mereka saling sayang menyayangi di antara mereka. Nasihat kedua, sering-seringlah hadir di majelis ilmu agama. Karena ilmu agama itu akan menuntun kita kepada setiap kebaikan. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ya. Yang ketiga, sering-seringlah menghadiri kajian-kajian ilmu agama yang membahas tentang rumah tangga. Kan banyak itu kajian-kajian rumah tangga sakinah, ya, dalam 1 atau 2 hari. Itu bagus, ya, itu diikuti, ya, dengan anggota keluarga. Dua pasangan suami istri, kedua-duanya ikut hadir, sehingga kedua-duanya mendapatkan pencerahan, nasihat dan teguran dari ustadz atau seorang syekh yang menyampaikan ilmu tersebut. Yang berikutnya, hendaknya mereka benar-benar mempertimbangkan gaya hidup mereka tersebut. Apakah mereka harus meneruskan dengan gaya hidup seperti itu? Ada hal yang harus dipangkas, ya, jam kerja, atau misalkan sang istri resign, resign agar lebih fokus mengurus rumah tangga, agar lebih fokus merawat suami, ya, dan mengasuh anak-anaknya, sehingga rumah tangga mereka lebih baik dan lebih bahagia, walaupun mungkin ya pemasukannya lebih sedikit, tetapi mereka lebih bahagia, lebih berkah. Ini jauh lebih baik. Laisa al-ghina an kathratil harth walakinnal ghina ghinan nafs. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Untuk apa punya pendapatan yang luar biasa, gaji suami besar, gaji istri pun besar, rumah mewah, kendaraan mewah juga banyak, ya, tetapi rumah tangganya nggak harmonis, rumah tangganya nggak romantis. Itulah gaya hidup para artis dan bintang-bintang film. Seorang mukmin dan mukminah tidak demikian. Ya, yang mereka prioritaskan dalam rumah tangga adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Walaupun mungkin pendapatannya tidak terlalu besar, rumah mereka tidak terlalu besar, ya. Kendaraan-kendaraan yang mereka miliki pun kendaraan-kendaraan yang standar atau bahkan mungkin di bawah dari standar keumuman, ya, kendaraan manusia. Ini jauh lebih baik. Ini jauh lebih indah dan jauh lebih membahagiakan mereka. Karena tujuan utama kita berumah tangga adalah agar kita saling menuntun antara satu sama yang lain menuju syurga Allah Jalla wa'ala dan selamat dari api neraka Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka Allah. Kebersamaan yang kita inginkan dalam rumah tangga adalah kebersamaan yang abadi hingga ke surga Allah Jalla wa'ala, tidak sekedar di dunia ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min a'malihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan anak keturunan mereka juga ikut serta beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada ibunda kita, ara'aiti law mitti qabli fa ghassaltuki wa dafantuki, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu wahai istriku? Ucap Nabi kita kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, engkau meninggal duluan sebelumku, maka aku yang memandikanmu, aku yang mensolatimu, dan aku yang mengkafankanmu. Ini kan luar biasa, ya. Dan juga hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rahimallahu imran qama min istayqadha min al-lail faqama min al-lail, ya. Rahmat Allah kepada seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia melakukan salat malam. Setelah itu dia membangun istrinya. Tatkala istrinya masih berat bangun, ya, nadhaha fi wajhiha min al-ma, dia pun memercikkan air ke wajah istrinya agar bangun melakukan salat malam. Rahimallahu imra'atan istayqadat min naumiha, dan rahmat Allah kepada seorang istri yang bangun dari tidurnya kemudian dia melakukan salat malam. Setelah itu dia membangunkan suaminya tatkala suaminya masih, ya, sulit bangun, masih berat untuk bangun melakukan salat malam. Nadhahat fi wajhihi min al-ma, dia pun memercikkan air ke wajah suaminya agar mudah bangun melakukan salat malam. Ini rumah tangga yang indah. Dan yang terakhir, ana ingatkan diri ana pribadi dan antum atau antuna semua yang ana cintai karena Allah Jalla wa'ala, dengan hadis Nabi yang sahih dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammah faraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Barang siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai skala prioritasnya, maka Allah akan indahkan segala urusannya. Allah indahkan rumah tangganya, hubungannya dengan anggota keluarganya, dan urusan-urusannya yang lainnya. Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hatinya. Kalau hati sudah kaya, orang pasti bahagia. Dan dunia akan mengejarnya walaupun dunia tidak menyukainya. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, jadi lebih dia prioritaskan daripada akhiratnya, maka Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Dan Allah akan gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Selalu tidak, ya, cukup, ya, dan tidak pernah cukup dan tidak pernah merasa cukup. Walaupun orang lain melihat dia sudah memiliki sesuatu yang sudah luar biasa dari dunianya. Wala ya'ti minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia yang dia prioritaskan di atas akhirat dan sebabnya urusannya tercerai-berai, kan, menjadi cerai-berai, ya, itu tidak akan dia dapatkan kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tulis sebagai rezekinya di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, walillahil hamd. Kurang lebih, ya, sudah jam 10 malam, ya. Yang di Kanada masih segar-segar aja, soalnya di sana masih jam 10 pagi. Kita nih yang udah jam 10 malam nih udah mulai goyang-goyang. Kanada mah masih jam 10 pagi, ya. Iya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Penjelasannya dan Kang Zaid. Baik, barakallahu fiik untuk Ahmad dan juga para umhat semuanya yang bergabung di komunitas Saum Ukhuwah Amerika dan Kanada. Barakallahu fiikum. Semoga sehat-sehat semuanya dan semoga Allah berikan solusi atas problematika atas ujian-ujian ini. Mungkin kesimpulannya Ustaz sekaligus untuk menutup kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, ya. Kesimpulannya kajian malam hari ini adalah pentingnya kita merealisasikan firman Allah Jalla wa Ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah, pergaulilah pasangan hidup kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan penjabaran yang telah kita simak pada kajian di atas. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufiknya kepada kita
untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari petunjuk Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Jalla wa Ala mengabadikan cinta ya, dalam rumah tangga kita sehingga ke syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون